Baik, selamat sore audiens. Terima kasih bisa kembali hadir dalam podcast 180 Degree yang kali ini kita adakan di area Expo Integrated Technology Event yang ada di J Expo tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2023. Nah, kali ini saya kehadiran Pak Ari Arifin ya Pak ya. Pak Ari bisa hadir karena kebetulan Pak Ari juga buka booth di sini ya. Nanti kita tanya langsung. Pak Ari boleh memperkenalkan diri dan usahanya apa Pak? Silakan Pak. Oke, nama saya Ari Arifin. Saya sebagai Business Development untuk Enigma. Jadi Enigma ini adalah sebuah perusahaan di bidang IoP, Intelligent Operating Platform. Intelligent Operating Platform. Nah ini orang taunya IoT nih Pak ya. Banyak orang mengatakan IoT atau IT atau digital gitu ya. Iya. Jadi ini Intelligent Operating Platform ya. Oke. Nah Pak Ari, jadi apa sih produk dan solusinya Pak terkait dengan Enigma ini Pak? Solusi utama buat Enigma untuk seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya. Jadi Enigma ini memang menciptakan IoP sendiri, ya Intelligent Operating Platform seperti kanvas putih. Jadi seluruh data dari manapun bisa kita masukkan ke dalam kanvas putih tadi. Jadi kita membuat sebuah IT tersendiri. Jadi kita bukan mengambil dari mana-mana. Jadi itu yang kami ciptakan. Sehingga beberapa klien yang ada, contohnya kalau kita melihat Lapindo ya. Lapindo itu kan di sana tidak ada elektrik, tidak ada CCTV, tidak ada jaringan, tetapi kami bisa mendetek seluruh apa yang ada di dalam perutnya Lapindo sendiri. Dan itu salah satu yang sudah kita lakukan. Dan juga kalau kita bicara tentang stunting gitu ya. Bagaimana di Indonesia ini bicara stunting, banyak sekali problem stunting, tapi bagaimana melihat by address, by name, by location, di mana yang membutuhkan pertolongan di dalam sebuah stunting tadi. Nah, kalau sekarang tadi hari ini kita mengikuti acara di J Expo, kita membuat smart digital water level. Jadi bagaimana supaya kalau lagi hujan, banjir, itu status keadaan daripada air sendiri di mana itu? Itu kita konekkan dengan intelligence system kita. Bahkan misalnya laut nih, lagi hujan, ini kira-kira anginnya besar, terus pasang, kira-kira berbahaya nggak buat para pelaut gitu ya, atau dengan kapal-kapal yang ada, sehingga di situ kita bisa mendeteksi preventif lebih awal daripada apa yang terjadi di situ yang paling penting, dan akan seluruh bisa diakses oleh sekarang digital dari handphone ataupun dari mana-mana. Bahkan kita juga memasang seluruh banyak videotron di tepi-tepi pantai, sehingga para nelayan itu juga akan tahu bahwa hari ini tidak baik cuacanya untuk melaut. Nah ini jadi intinya selama ada sensor, kemudian bisa mengirimkan data, masuk bisa ke dalam platform yang dikembangkan Pak ya? Betul. Termasuk contohnya ada yang orang kaget ya. Kenapa saya lagi berjalan mobil saya kelihatan di situ? Jadi CCTV itu buat kami yang ada di Indonesia dimanapun berada, itu kita bisa connecting kepada sistem kita, gitu ya. Asal CCTV-nya yang memang sudah up to date ya itu. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi masang infrastruktur lagi, mengganti CCTV yang ada gitu. Karena langsung analitiknya di sana gitu. Memang kita lebih kuat di sana. Oke. Nah, kalau boleh di-sharing Pak, siapa saja customer ataupun pengguna dari Enigma ini Pak selama ini Pak? Ya selama ini kalau bicara customer, salah satunya yang terbesar adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi Jawa Timur tuh mulai dari provinsi sampai kota kabupaten semuanya sudah sama kita sebagai klien kita. Makanya termasuk Jawa Timur adalah kota besar, kota yang memang PAD-nya cukup besar, cukup tinggi ya. Karena itu salah satu menggunakan sistem IT kita. Contohnya ini kita bicara kalau Jawa Timur kan pertanian ya, pertanian, terus kelautan juga ada. Yang mana kita bisa melihat langsung nih, harga cabai hari ini berapa di daerah Batu, harga cabai di daerah yang lain berapa, itu bisa kita lihat. Gitu ya, karena kita memiliki collecting data baik itu dari petani langsung, dari farmer ataupun juga dari pasar tradisional, ataupun juga dari beberapa ekspor import yang ada, di situ akan kelihatan gitu. Nah ini menarik sekali ya, karena pertama ini satu adalah ini pasti produk Indonesia kan Pak ya? Ini produk 100% Indonesia. Develop oleh anak-anak kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah
ini akan sangat customize sesuai dengan kebutuhan marketnya Betul. kita ya, di Indonesia ya. Termasuk hari ini kan lagi isu tentang polusi. Ya, ya. Polusi udara dan segala macam. Kita menciptakan juga sebuah sistem bagaimana mendeteksi polusi itu sendiri. Ya. Jadi di situ kita justru membuat mobil air. Jadi mobil kita jalan tuh ke daerah-daerah. Jadi langsung in time saat itu juga kita bisa melihat Data polusi. data produksi. Jadi bukan katanya-katanya, tapi begitu argumen kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini misalnya Jakarta sangat polluted, tidak bagus untuk keluar rumah. Nah, kita punya mobil air itu bisa keliling di kota-kota, standby bisa depan mall atau di mana-mana, orang bisa lihat tuh. Yang Langsung itu, ya. Langsung, di situ contohnya. Menarik sekali nih Pak Ari. Oke, Pak Ari yang terakhir Pak, ini kan saya lihat ada booth-nya besar gitu ya. Nah, mengapa memilih tempat ini bisa hadir sebagai exhibitor di dalam event besar ini Pak? Sebenarnya kalau bicara tentang booth-nya besar, kadang-kadang kita juga memakai booth lebih besar dua kali daripada hari ini gitu ya. Dimana kita kalau memang ada sebuah slot in untuk bisa join exhibition yang bagus, yang kredibilitas, tentunya kita akan join. Siap. Karena banyak sekali tanpa kita sadarin, sebuah perusahaan itu untuk dikenal dan untuk mencapai kesuksesan ya kita memang harus exhibit ya, Betul. menyampaikan kepada publik. Marketing ya, Pak, ya. Ya, ibarat orang Indonesia itu pameran ya. Pameran itu kan tidak harus selalu jualan. Gitu ya. Bahwa ini mengenalkan. Ya. Intinya kalau bicara Indonesia, klien kita kan banyak. Ya. Provinsi Jawa Timur, Kalimantan, dari beberapa kota dan kabupaten di Indonesia itu klien kita banyak. Ya. Karena kita lebih fokus kepada smart city, Government. smart government dan bicara smart government, siapa sih sebenarnya yang harus smart dulu? Ya. Nah, kita ciptakan smart people-nya dulu. Ya. Jadi smart people di situ bicara smart government ya artinya pemerintahnya harus smart. Ya. Pemerintah itu siapa ya? Adalah pemegang kebijakan, baik itu gubernur, wali kota, bupati harus smart manusianya dan juga akhirnya masyarakatnya juga harus smart. Ya. Didukung dengan sebuah teknologi yang kita ciptakan yang kita namakan IoT tadi. Gitu. Ya. Karena sekarang bicara single data ya, SDI, SPBI dan itu yang kita lakukan. Dan kita juga baru diskusi dengan Dirjen Dukcapil, disambut dengan baik, kita sharing bagaimana data kependudukan itu mudah diakses oleh semua pihak, tidak double identitas segala macam. Kami sampai di sana mendevelop IT kita gitu. Ya. Ini menarik sekali Pak ya, karena di Aptiknas pun juga kita punya program namanya Aptiknas Smart Nation Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan solusi dari Enigma ini juga bisa melengkapi apa yang sudah Aptiknas miliki. Baik Pak Ari, itu saja diskusi kita pada sore kali ini. Kenapa? Ada yang mau ditambahkan? Ya tentunya di sini kan untuk mencapai sesuatu yang besar kita tidak bisa sendirian. Betul. Kita juga ada orang-orang hebat di belakang Enigma, terutama founder untuk IT-nya ini ada Mas Erik Carya gitu ya, menciptakan sebuah karya besar dalam IT. Ada untuk mendevelop softwarenya dan ada Mas Rinto itu juga mendevelop hardwarenya dan bagaimana mendevelop company-nya. Jadi tugas saya bagaimana mendevelop lebih dikenal dan bermanfaat buat orang lain terutama pemerintah gitu. Ya, saya kira itu saya cukup. Baik, terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan Enigma ini semakin jaya ya. Dan Terima kasih. Oleh audiens kita ya, terutama di komunitas Aptiknas. Teman-teman Aptiknas mungkin bisa membantu menjadi mitra nih Pak, untuk bisa masuk ke berbagai daerah. Kebetulan kami ada 30 DPD Pak saat ini di seluruh Indonesia ya. Baik, audiens, itu adalah akhir dari sesi podcast 180 Degree kita pada sore kali ini. Kegiatan podcast ini didukung oleh PT 521 Teknologi Indonesia, The Next Level IT Software Distributor. Siapa narasumber kita berikutnya? Kita nantikan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.